Firstly, enjoyable. Great honour and privilege to be in the role. Semuanya sampai keheranan. Pelatih Australia malah nekat begini jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Ikutan bangga, Yokohama Marinos pamerkan Sandy Walsh yang resmi dipanggil timnas Indonesia. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Semuanya sampai keheranan. Pelatih Australia malah nekat begini jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Australia Tony Popovic mengaku heran dengan fenomena banyaknya pemain kelas Eropa yang memilih bergabung dengan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain, Popovic menyampaikan pandangannya terkait perkembangan pesat skuad Garuda di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam sesi konferensi pers di Sydney, Popovic menyatakan bahwa Indonesia kini menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di Asia. Saya sangat terkejut melihat begitu banyak pemain berkualitas yang memiliki pengalaman di Eropa bersedia memperkuat Indonesia. Ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia mengalami kemajuan pesat, ujar Popovic. Popovic juga tak ragu untuk memberikan pujian kepada Erick Thohir yang dinilainya berhasil mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam waktu singkat. Saya melihat ada perubahan besar sejak Erick Thohir mengambil alih PSSI. Dia bekerja sangat keras, membawa perubahan struktural, dan yang paling penting, mampu meyakinkan pemain keturunan untuk kembali ke Indonesia. Lanjut pelatih asal Australia itu. Dalam 2 tahun terakhir, Indonesia sukses merekrut pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Kehadiran mereka dinilai memberikan dampak besar terhadap kualitas tim. Indonesia dan Australia akan berhadapan dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 pada pekan ini. Duel ini menjadi ujian bagi timnas Garuda untuk menunjukkan kualitas mereka melawan tim kuat seperti Socceroos. Kami tidak akan meremehkan mereka. Indonesia punya tim yang kuat dengan perpaduan pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi yang berpengalaman, kata Popovic. Selain itu, ia juga menyoroti perkembangan gaya bermain timnas Indonesia yang kini lebih modern dan agresif. Mereka tidak hanya bertumpu pada fisik dan kecepatan, tetapi juga mulai memainkan sepak bola yang lebih terorganisir dan efektif. Tambahnya, ikutan bangga. Yokohama Marinos pamerkan Sandy Walsh yang resmi dipanggil timnas Indonesia. Yokohama F. Marinos memamerkan pemanggilan Sandy Walsh ke timnas Indonesia melalui Instagram resmi mereka Rabu, 12 Maret 2025. Sandy Walsh merupakan pemain yang didatangkan Yokohama F. Marinos pada Februari 2025. Sandy Walsh telah terpilih sebagai anggota tim internasional Indonesia untuk bermain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis pernyataan Yokohama F. Marinos. Sejak bergabung dengan klub J1 League itu, Sandy Walsh cukup mendapatkan menit bermain. Pemain 29 tahun itu telah bermain dalam 5 pertandingan bersama Yokohama F. Marinos di semua ajang. Sementara itu, di timnas Indonesia, Sandy Walsh akan mendapatkan pesaing untuk masuk sebagai starter di bek kanan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil sejumlah bek kanan lain, di antaranya adalah Eliano Reinders. Kevin Dix juga bisa bermain di posisi itu. Di sisi lain, pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, terus bersinar saat bermain untuk Yokohama F. Marinos di AFC Champions League Elite 2024/2025. Yokohama F. Marinos menjamu Shanghai Port FC di leg kedua babak 16 besar AFC Champions League Elite di Stadion Internasional Yokohama, Selasa, 11 Maret 2025. Sandy Walsh kembali dipercaya sebagai bek tengah bagian kiri dalam formasi 4-3-3 yang dipasang oleh Steve Holland.
Posisi ini juga diperankan bek 29 tahun saat bermain di pertemuan pertama di Shanghai. Yokohama F. Marinos tampil dominan sejak awal di depan supporter sendiri. Tim tuan rumah langsung menunjukkan superioritasnya usai berhasil mencetak gol cepat di menit kedua. Dayatono sukses membuka keunggulan memanfaatkan umpan Asahi Wenaka. Tak butuh waktu lama, tim tuan rumah menggandakan keunggulan melalui sontekan penyerang andalannya, Anderson Lopez pada menit ke-29. Shanghai Port FC sempat memperkecil ketertinggalan melalui sepakan Leonardo pada menit ke-35. Semenit jelang babak pertama usai, Jan Mateus menggenapi keunggulan Yokohama F. Marinos jadi 3-1. Jan Mateus yang berdiri bebas di sisi kanan langsung melepas sepakan ke pojok gawang Shanghai Port FC. Yokohama F. Marinos kembali menggila di babak kedua. Kini giliran Sandy Walsh yang menunjukkan kebolehannya di babak kedua. Bek timnas Indonesia mengirim assist untuk gol keempat Yokohama F. Marinos malam ini. Berawal dari situasi tendangan penjuru, bola memantul ke arah Sandy Walsh di luar kotak penalti. Sandy Walsh langsung melepas tembakan keras mendatar yang berhasil dijangkau oleh Anderson Lopez di tiang jauh. Penyerang asal Brasil yang sudah berdiri bebas dan lolos dari jebakan offside sukses mencetak gol keempat timnya dengan tendangan keras. Skor 4-1 untuk keunggulan Yokohama F. Marinos. Assist dari Sandy Walsh jadi gol penutup Yokohama F. Marinos pada laga malam ini. Skor ini membuat tim berjuluk tricolor tersebut lolos ke babak 8 besar Liga Champions Asia usai menang dengan agregat 5-1. Pernyataan kelas Jordi Cruyff usai diperkenalkan ke publik sebagai technical advisor di Timnas Indonesia. Penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff yakin bisa menemukan talenta-talenta pesepak bola hebat untuk Timnas Indonesia. Keyakinan itu ia sampaikan karena mempunyai banyak pengalaman selama karirnya menjadi pesepak bola dan pelatih. Pria berusia 51 tahun itu sempat membela Manchester United, Celta Vigo, Espanyol, dan Barcelona selama karir jadi pesepak bola. Selepas pensiun, Jordi Cruyff menjabat sebagai pelatih Maccabi Tel Aviv, Timnas Ekuador, Chongqing Dangdailivan, dan Shenzhen. Saya sudah bermain dari usia muda dan ayah saya juga mantan pesepak bola. Saya sering berpindah-pindah negara. Jadi saya bisa cepat adaptasi dengan negara yang saya datangi, kata Jordi Cruyff. Selama pindah ke beberapa negara, Jordi Cruyff mencoba mengamati budaya sepak bola di sana. Termasuk saat ini ia bertugas membantu mengembangkan sepak bola Indonesia. Saya bisa membuat formula terbaik untuk mengeluarkan potensi terbaik dalam pertimbangan. Jadi hal-hal yang biasanya saya lakukan pertama adalah menganalisis potensi, lalu melihat bagaimana bisa berkembang dari potensi itu, kata Jordi Cruyff. Jordi Cruyff akan bekerjasama dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membantu mengembangkan sepak bola tanah air. Ia akan memikirkan strategi jarak dekat dan panjang demi kemajuan sepak bola Indonesia. Jordi Cruyff berjanji akan mencari pemain-pemain terbaik demi sepak bola tanah air. Kita juga perlu bergerak mencari talenta muda untuk membawa sepak bola berkembang. Jadi sepak bola itu juga penting untuk membuat keputusan dan strategi bagus supaya bisa meraih hasil bagus. Indonesia punya banyak potensi sehingga butuh strategi yang bagus, tutup Jordi Cruyff.